bahkan menolongku. Kau batu karangku, kau batu karangku. Yesus Tuhan, ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, amin, amin, kemenangan. Thank you, terima kasih Bapa atas kemenangan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kehadiran kami hari ini bisa menikmati Engkau dalam fellowship di Spirit Community ini, kami percaya adalah karena kemenangan yang dari Engkau yang dilimpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kami tidak takut Tuhan. Berjalan bersama dengan Engkau adalah sumber kami, kemenangan kami. Ku tidak takut. Amin. Haleluya. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan, Engkau meneguhkanku. Haleluya. Bahkan menolongku. Kau batu karangku, Kau batu karangku. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberi kami kekuatan, kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku
Yesus memberiku kemenangan, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, amin. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Thank you Jesus, amin. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkati, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala
sembah Yesus, ku sembah Yesus, kami sembah Kau Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Kau yang sembuhkan, Kau yang pulihkan, Kau yang puaskan, Kau yang berkati, Kau yang lepaskan. Terima kasih Yesus, Kau yang menebus, Kau yang memulihkan. Terima kasih Roh Kudus, Roh Kudus, Kau layak. Kami tinggikan, kami agungkan selamanya. Ajaib namamu, mulia, agung, kudus. Terima kasih
Terima kasih Tuhan, musik tetap main. Pak Robin tetap main, Pak. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan. Tetap menyembah Dia yang layak. Hanya Tuhan yang layak. Ishere magirio summa krikisti bokrakisti didiarokostudude. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu. Jebere balena bagiere masiku magisti pikirikastu kumakrikisti. Engkau yang layak, Tuhan yang layak. Bestibiriakus tu borekes di pikiri makrokus di pikiri migrakus di mungarakas tekadala lagi anakku. Kiri beri lalegus di biria bokuri kiri megeri makuruma barara babara bakiarkus di kuruma karakiasi. Kare bere bere biriakus tu makarakas tekiria. Mari setiap anak Allah sembah Dia. Sembah Dia yang layak. Puji namanya. Jeberinges tu magias tu kupakriki. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Sembah Dia. Berebesti migri magri gosti makrakisti bikirikas tu makrekisti de. Oh barigesti bidia kostu romakirigesti gidia. Tidak ada yang lain selain Engkau. Oh barigisti bidia kostu makrikisti bidia kolakisti bidia lagri magrios tu goroma malaria dosu gedia. Ragere de 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 ala ne gorre megeri megeri rababari bolola bagasi giri ana de. Ora rabababa la megeri de de megeri sugori meri ara bagare na bagare ya da da ya. Hallelujah, hallelujah. Mere mere le megeri le bese. Bagire de ya go rumangala na magala la bagala megeri de la megeri la bagala. Oh se mere 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 la bagil magola bakisi gili megeri bola mama na la mama la gari ya da kusi giri ya da. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Regesti miriam maglokus didiana. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Bapa di surga, kami bersyukur atas hari ini yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Untuk menyembah-Mu, menikmati hadirat Roh-Mu, memuliakan nama Yesus anak-Mu yang tunggal. Ini semuanya karena belas kasihan-Mu, karena kasih karunia-Mu. Kami semua diberi akses, kesempatan untuk menikmati hadirat-Mu bersama dengan teman-teman kami seiman, bersama dengan anak-anak-Mu sendiri, memuliakan satu nama itu, yaitu nama Yesus. Haleluya. Nama di atas segala nama. Shibarakasa pakritus tipikidi ambok rokus tumakrias tere. Berikis tiberia mokrakis tibahias tere anda. Oh bani beleleo sumabis timia lagi migri bokos sumakrekis tidia. Oh lagi este makrikis timi mayus sumamarabala bababada bagi nolabasi kidelere makarabagi asukula makia dere. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan menyembah, memujimu, mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau di atas segala-galanya. Dan hari ini mata kami tertuju kepadamu ya Bapa. Haleluya. Mata kami tertuju kepadamu. Hati kami penuh dengan ucapan syukur atas kebaikan-Mu yang telah Engkau tunjukkan kepada setiap kami. Terima kasih. Sementara ini Bapa, kami akan masuk ke dalam firman-Mu. Roh Kudus, kami mengundang Engkau. Engkaulah roh kebenaran yang akan membawa kami masuk ke dalam seluruh kebenaran. Dan firman-Mu sendiri mengatakan Engkau akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan Engkau. Hari ini ya Bapa, kami antisipasi pembebasan, kemerdekaan, kekuatan yang datang dari roh-Mu itu. Haleluya. Memenuhi kehidupan setiap kami. Kami antisipasi apa dari surga. Jawaban yang kami nanti-nantikan. Berbicaralah kepada kami. Tarik setiap kami lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa. Lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa. Tarik setiap kami oleh roh-Mu sendiri. Doa mau menyampaikan firman-Mu. Engkau mengulurkan tangan-Mu yang baik itu untuk menyembuhkan. Sehingga tanda-tanda ajaib menyertai pemberitaan firman-Mu. Sehingga kalau ada di antara kami yang sakit, kami akan mengalami kesembuhan. Kami yang terbelenggu akan dibebaskan. Kami yang susah akan dihibur. Kami yang lemah akan dikuatkan. Kami yang memerlukan jalan keluar akan menemukan jawaban. Haleluya. Yes, amin, amin. Hari ini Bapa kami menyerahkan segala-galanya kepadamu. Roh Kudus, datanglah. Berkaryalah sebebas-bebasnya hari ini. Muliakan nama Yesus Anak Allah. Biarlah kehendak Bapa di surga yang digenapi hari ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, yang saya kasihi. Saya sangat bersuka cita diberi kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Ibu Saudara di Spirit Community ini, di mana kami menerima visi dari Roh Kudus bahwa di komunitas ini akan bertumbuh menjadi komunitas yang haus akan firman dan roh dan merubah kehidupan. Haleluya. Di sini kita dipenuhi, sehingga pada suatu saat nanti kita akan diutus untuk memberkati yang lain, untuk merubah kehidupan. Haleluya. Saudara, hari ini saya ingin berbicara kepada saudara mengenai minum. Datanglah dan minumlah. Berapa di antara kita yang haus di sini? Amin. Saya tidak berbicara tentang haus secara jasmani, tapi haus rohani. Mari kita buka bersama 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12 dan 13. 1 Korintus 12 ayat 12 dan 13. Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus. Dan di bawah inspirasi Roh Kudus, Paulus mengatakan kalimat ini. Nah, perhatikan ayat yang ke-12 di sana. Paulus mengatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak,
Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Nah, perhatikan ayat yang ke-13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Nah, perhatikan kalimat selanjutnya di sana. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kita semua, siapapun kita, orang Yunani, orang Yahudi, orang Singapura, orang Indonesia, orang Amerika, siapapun kita yang percaya kepada Yesus, kita semua diberi minum dari satu roh. Saudara, di sini Paulus berbicara kepada gereja di Korintus. Dan dia mengatakan bahwa setiap orang percaya adalah orang yang telah diberi minum dari satu roh. Haleluya. Roh Kudus di sini diibaratkan seperti air. Orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang minum dari air Roh Kudus. Di sini Paulus berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus dalam kelahiran kembali. Pada saat kita lahir kembali, Roh Kudus masuk ke dalam kehidupan kita dan menyatukan kita kepada Kristus sehingga kita menjadi bagian tubuhnya. Haleluya. Di sini Paulus berbicara tentang permulaan perjalanan kehidupan kekristenan kita. Dimulai dari kita minum. Minum dari satu roh, dari Roh Kudus. Dan kita ditempatkan olehnya menjadi bagian tubuh Kristus. Saya minta saudara memperhatikan frasa itu. Kita semua diberi minum. Minum dari Roh Kudus mengandung konotasi bahwa Roh Kudus sekarang telah menjadi bagian kehidupan kita. Haleluya. Amin. Nah, kita semua tahu bahwa apa yang kita minum masuk ke dalam tubuh kita, haleluya, dan menjadi bagian kehidupan kita. Apa yang membedakan orang percaya dari orang yang belum percaya? Menurut Paulus, orang percaya memiliki pengalaman yang intim, haleluya, dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena kita telah minum darinya. Haleluya. Di sisi yang lain, orang yang belum percaya tidak memiliki pengalaman seperti ini dengan Roh Kudus. Di Yohanes pasal yang ke-14, ayat 16 sampai 17, Yesus di sana berbicara tentang sesuatu yang mirip. Mari sekarang kita lihat Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Kita orang percaya telah minum dari satu roh. Apa yang kita minum masuk ke dalam kehidupan kita, menjadi bagian kehidupan kita.
Itulah yang kita alami pada saat kita mengalami kelahiran kembali. Roh Kudus pada saat itu menjadi bagian kehidupan kita. Haleluya. Lihat di sini apa yang Tuhan katakan. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus berbicara kepada murid-muridnya di sini. Siapakah penolong yang lain yang Yesus sebutkan di ayat yang ke-16 di sini? Lihat ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Haleluya. Dunia tidak dapat menerima dia. Perhatikan di sana. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi, haleluya, kamu, kalau kita membuka kamus Alkitab, kita bisa menemukan bahwa kata kamu yang digunakan Yesus di sana itu majemuk, plural. Kamu semua, itu yang Tuhan katakan di sini, mengenal dia, yaitu mengenal Roh Kudus, sebab Roh Kudus menyertai kamu semua dan akan diam di dalam kamu semua. Haleluya. Saudara, Yesus mengatakan kalimat ini beberapa jam sebelum dia disalibkan. Di sini Yesus menjanjikan seorang penolong yang lain yang akan Bapa utus kepada murid-muridnya untuk menggantikan Yesus setelah dia kembali ke surga. Selama ini Yesus adalah penolong murid-murid ini. Tetapi saatnya akan tiba di mana setelah pekerjaan penebusannya selesai, Yesus harus pulang kembali ke Bapa di surga. Haleluya. Dan Yesus mengatakan di sini bahwa setelah dia pergi ke Bapa di surga, Bapa akan berikan penolong yang lain, haleluya, untuk mengambil alih tempat Yesus dalam kehidupan murid-murid ini. Penolong yang lain ini yang Tuhan sebutkan yaitu pribadi Roh Kudus. Pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal. Dan pribadi Roh Kudus ini akan memiliki hubungan yang spesial, haleluya, dengan murid-murid Yesus. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan di sini, Roh Kudus ini, penolong yang lain ini, menyertai setiap orang percaya dan mendiami setiap orang percaya. Haleluya. Nah, perhatikan di sini. Yesus menambahkan bahwa dunia, yaitu orang yang belum percaya kepadanya, tidak dapat menerima penolong yang lain ini. Mengapa? Karena dunia tidak melihat atau tidak mengerti siapakah Roh Kudus itu dan bagaimana dia bekerja, dan dunia tidak mengenal dia. Dan setelah itu, di bagian terakhir di ayat yang ke-17 Tuhan mengatakan, tetapi kamu semua murid-muridnya mengenal dia, mengenal Roh Kudus, sebab ia menyertai kamu semua dan akan diam di dalam kamu semua. Nah, saya ingin saudara memperhatikan kata mengenal di sana. Tuhan mengatakan kamu semua murid-muridku mengenal Roh Kudus. Dan Roh Kudus menyertai kamu semua dan akan diam di dalam kamu semua. Sekali lagi, kalau kita membuka kamus Alkitab,
kita bisa menemukan bahwa kata mengenal di sini itu lebih dari mengetahui tentang seseorang. Kata mengenal di sini mengandung arti pengalaman yang intim. Pengalaman yang intim. Haleluya. Jadi Yesus mengatakan, setelah pekerjaan penebusanku selesai, aku akan pulang ke Bapa di surga, dan Bapa akan kirim Roh Kudus, haleluya, mengambil tempatku dalam kehidupan murid-murid ini. Dan murid-murid ini akan mengalami pengalaman yang intim dengan Roh Kudus. Hanya orang percaya bisa menerima pengalaman yang intim dengan Roh Kudus. Dan hari ini saya mengajak setiap saudara, haleluya, untuk memiliki pengalaman seperti itu. Haleluya. Pengalaman yang intim dengan pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal. Orang di dunia ini, mereka yang belum lahir kembali, tidak dapat menerima pengalaman yang intim dengan Roh Kudus. Tetapi kita semua bisa menerima pengalaman yang intim dengan Roh Kudus. Nah, saya mau katakan ini kepada saudara. Pengalaman dengan Roh Kudus tidak seharusnya berhenti. Tidak seharusnya berhenti. Kadang-kadang saya mendengar sedih sekali. Pengalaman dengan Roh Kudus itu suatu sejarah. Artinya pernah terjadi dulu. Tapi bukan hari ini. Pengalaman dengan Roh Kudus termasuk sejarah kita. Tapi bukan pengalaman sehari-hari. Itu suatu kabar yang sangat menyedihkan. Orang Kristen dipanggil untuk menerima pengalaman yang intim dengan Roh Kudus. Alkitab mengajarkan perbedaan antara kelahiran kembali dan hidup dipenuhi dengan Roh. Kedua-duanya adalah pekerjaan Roh Kudus yang sama. Nah, kita semua yang percaya kepada Yesus telah dilahirkan kembali, atau yang Yesus sebut telah lahir dari Roh. Betul apa tidak? Yohanes pasal yang ketiga. Dan kita yang lahir dari Roh ini seharusnya melangkah lebih jauh lagi, haleluya, dalam perjalanan kita bersama Roh Kudus. Amin. Kita yang sudah lahir dari Roh harus melangkah maju untuk terus-menerus dipenuhi dengan Roh. Lukas adalah penulis buku Kisah Para Rasul. Nah, kalau kita membaca Kisah Para Rasul, Lukas menggunakan beberapa frasa seperti misalnya dibaptis dengan Roh Kudus di Kisah pasal pertama ayat yang kelima. Dipenuhi dengan Roh Kudus, Kisah pasal 2, Kisah pasal 9. Kita nggak ada waktu untuk meneliti semua ayat-ayat ini. Saya hanya memberikan kepada saudara surveinya di sini. Pencurahan Roh atas orang-orang percaya, Kisah 2:17. Menerima karunia Roh Kudus, Kisah 2:38. Menerima Roh Kudus, Kisah 8, Kisah 19. Di Kisah 10 kita membaca, turunlah Roh Kudus atas Kornelius dan teman-temannya, termasuk keluarganya. Juga kita menemukan frasa yang sama di Kisah 19, turunlah Roh Kudus atas 12 orang,
yang telah menerima firman dari Paulus. Frasa ini digunakan oleh Lukas untuk menerangkan dimensi pengalaman dengan Roh Kudus yang lebih dalam dan lebih intim, haleluya, setelah seseorang lahir dari Roh. Setelah seseorang mengalami kelahiran kembali. Artinya Lukas mengatakan kepada kita di buku Kisah Para Rasul bahwa orang-orang Kristen yang sudah lahir baru, lahir kembali, bersedia bagi kita semua pengalaman-pengalaman yang lebih intim, yang lebih dahsyat dengan Roh Kudus. Haleluya. Pengalaman dengan Roh Kudus tidak seharusnya berhenti. Pengalaman dengan Roh Kudus tidak boleh hanya menjadi suatu sejarah dalam kehidupan kita, tapi suatu pengalaman sehari-hari. Nah, sekarang mari kita lihat perikopnya di sini, Kisah Fatsal yang ke-8. Kisah Fatsal yang ke-8. Haleluya. Mari saudara kita baca ayat yang ke-5 sampai 17. Kisah 8. Ayat 5 sampai 17 saudara akan lihat dengan jelas sekali di sini. Haleluya. Hati saya adalah dalam spirit community ini, Roh Kudus akan menimbulkan, menciptakan kehausan yang luar biasa, haleluya. Sehingga saudara akan mau lebih dari Tuhan. Saudara tidak akan mengatakan, enough, sudah cukup. Oh enggak, ada yang lebih, haleluya. Menantikan setiap kita. Saya berdoa Roh Kudus menggugah hati saudara, haleluya. Untuk lebih lagi haus akan dirinya. Nah, perhatikan di sini. Kisah 8 ayat 5 sampai 17. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Jadi Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan di sana dia memberitakan Injil Mesias. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Haleluya. Sementara saya menyampaikan firman, saya mengajak saudara untuk membuka hati saudara kepada Roh Kudus. Dan saya percaya kita akan menerima lebih banyak kesaksian pada waktu firman disampaikan. Tanda-tanda ajaib menyertai pemberitaan firman. Jadi bagi saudara yang memerlukan mujizat, inilah saatnya kita membuka hati. Amin. Kita tidak perlu menunggu sampai nanti ada doa. Pada waktu firman disampaikan, Roh Kudus mau menjamah. Haleluya. Amin. Jadi kalau saudara memerlukan sesuatu dari Tuhan, saat ini juga buka hatimu kepadanya. Tuhan mau memberikan kepada saudara jalan keluarnya. Nah, perhatikan di sini. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus, ayat yang ke-6, dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa
Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Nah, perhatikan ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya. Sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ayat 14, perhatikan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa, perhatikan, supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Haleluya. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Haleluya. Nah, perhatikan di sini. Orang-orang di Samaria melalui pelayanan Filipus sudah diselamatkan. Betul apa tidak? Ya, sudah diselamatkan. Mengapa? Karena firman Allah mengatakan di ayat yang ke-12, mereka percaya kepada pemberitaan Filipus dan mereka memberi diri mereka untuk dibaptis. Mereka ini sudah lahir kembali, sudah menjadi percaya kepada Yesus. Di ayat yang ke-14 kita membaca, orang-orang ini telah menerima firman Allah. Jadi orang-orang di Samaria, semuanya ini telah mengalami kelahiran kembali. Mereka telah lahir dari Roh. Tapi saya ingin saudara memperhatikan lagi ayat yang ke-14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, dalam arti mereka telah menjadi orang percaya, telah lahir kembali, maka mereka, gereja di Yerusalem, mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Pertanyaan. Mengapa gereja di Yerusalem mengutus Petrus dan Yohanes ke situ? Ke tanah Samaria. Mengapa? Saudara, Petrus dan Yohanes diutus ke situ bukan untuk memberitakan Injil kepada mereka. Karena kita baru saja membaca mereka ini sudah mendengarkan Injil dari Filipus. Betul apa tidak? Amin. Mereka sudah mendengarkan Injil dari Filipus dan mereka sudah percaya dan mereka sudah memberi diri mereka untuk dibaptis. Mereka sudah lahir kembali. Lalu mengapa kedua rasul ini diutus ke tanah Samaria? Nah, lihat ayat yang ke-15. Ini adalah kehendak Allah bagi kita semua orang yang sudah percaya. Ayat 15. Setibanya di situ, di tanah Samaria, kedua rasul itu berdoa apa? Supaya, perhatikan di sana, orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas orang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Mengapa kedua rasul ini diutus ke tanah Samaria?
Jawabannya adalah mereka diutus ke situ untuk berdoa supaya orang percaya di sana, di situ menerima Roh Kudus. Haleluya. Amin. Apakah Roh Kudus sudah mendiami mereka ini? Sudah. Karena mereka sudah lahir kembali. Nah, ingat, mereka sudah percaya, betul apa tidak? Mereka sudah memberikan diri mereka untuk dibaptis. Mereka semuanya telah menjadi milik Kristus. Haleluya. Nah, kita tahu orang yang telah menjadi milik Kristus telah memiliki Roh Kudus diam di dalam mereka. Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Paulus mengatakan itu. Jadi orang-orang ini sudah lahir kembali, sudah memiliki Roh Kudus diam dalam hati mereka. Lalu mengapa kedua rasul ini datang kepada mereka untuk supaya mereka menerima Roh Kudus? Nah, saya ingin kembalikan saudara kepada apa yang saya katakan di permulaan khotbah ini. Lukas menggunakan frasa itu, menerima Roh Kudus, supaya Roh Kudus turun atas orang percaya. Lukas menggunakan frasa ini untuk menerangkan dimensi pengalaman dengan Roh Kudus yang lebih intim, yang lebih dalam setelah kelahiran kembali. Haleluya. Amin. Ada pengalaman dengan Roh Kudus yang lebih intim, yang lebih dalam setelah kita menjadi percaya. Haleluya. Amin. Semua yang sudah percaya kepada Yesus telah lahir dari Roh. Dan semua kita yang telah lahir dari Roh harus dipenuhi dengan Roh. Haleluya. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul, kita akan menemukan ada berbagai tanda kalau seseorang menerima pengalaman yang lebih intim dan lebih dalam dengan Roh Kudus. Betul apa tidak? Kita membaca di kisah misalnya orang berbahasa roh. Pada saat Roh Kudus memenuhi mereka, ada manifestasi karunia roh. Ada visi dan mimpi. Hubungan orang percaya akan lebih intim dengan Allah. Kalau seseorang mengalami pengalaman yang lebih intim, lebih dalam dengan Roh Kudus, dia akan menjadi lebih taat kepada Tuhan. Mereka akan mengalami kesatuan dan kasih dalam tubuh Kristus. Itu yang terjadi di gereja mula-mula. Betul apa tidak? Setelah mereka dipenuhi Roh, mereka suka ibadah. Betul apa tidak? Mereka mulai saling menolong, saling mengasihi, menekuni doktrin yang sehat. Haleluya. Hidup dalam kesatuan. Mereka mulai mengingat, lebih lagi mengingat karya penebusan Kristus melalui perjamuan kudus, memecah-mecahkan roti. Ada sukacita dalam hati mereka. Ada peningkatan kerendahan hati dalam hati mereka. Ada pujian penyembahan. Ada keberanian untuk memberitakan firman. Haleluya. Dan juga kita menemukan di antara orang-orang Kristen mula-mula ada kesabaran dalam penderitaan. Saya kira saya bisa rangkumkan tanda-tanda ini di mana seseorang mengalami pengalaman yang intim dan lebih dengan Roh Kudus. Yang pertama, kalau kita mengalami pengalaman yang lebih intim dan lebih dalam dengan Roh Kudus, yang pertama, kita akan dekat dengan Allah. Katakan amin. Oh ya. Nggak ada orang dipenuhi roh lari dari Tuhan. Nggak ada. Haleluya. Lebih melekat kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Lebih dekat, lebih intim
esteem kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kalau kita mengalami pengalaman yang lebih intim, lebih dalam dengan Roh Kudus, kita akan lebih baik dalam karakter. Haleluya. Akan ada pertumbuhan buah roh. Kita akan bertumbuh menjadi seperti Kristus. Juga kita akan lebih berkuasa dalam karunia-karunia roh. Jadi bukan hanya kita berkarakter, tapi kita juga berkuasa dalam karunia-karunia supranatural. Dan yang keempat, kalau kita mengalami pengalaman yang lebih intim, lebih dalam dengan Roh Kudus, kita akan menjadi, dengarkan, lebih berguna dan dipakai bagi kerajaan Allah. Amin. Kita akan menjadi saksi-saksinya. Bukan membangun kerajaan kita sendiri, tapi kerajaannya. Besarkan kerajaan-Mu ya Tuhan. Amin. Kiri, kanan, depan, belakang. Besarkan kerajaan-Mu ya Tuhan. Saya berdoa melalui Spirit Community ini. Kerajaan Allah dibesarkan. Haleluya. Amin. Amin. Depan, belakang, kanan, kiri. Oleh siapapun yang haus. Amin. Dan mau dipakai oleh Roh Kudus. Haleluya. Besarkan kerajaan-Mu Tuhan. Di bumi ini. Melalui aku. Haleluya. Melalui saudara. Jadi, Lukas mengatakan di kisah, ada pengalaman-pengalaman yang lebih intim, lebih dalam dengan Roh Kudus setelah kelahiran kembali. Ada undangan bagi kita semua dari Yesus untuk datang dan minum. Untuk apa? Untuk datang dan minum. Mari sekarang kita buka Yohanes pasal yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-7. Haleluya. Lihat ayat ke-37 sampai 39. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus. Siapa yang haus di sini? Siapa yang haus? Angkat tangan. Oh, haleluya. Saya berdoa setiap kita bisa angkat tangan. Barang siapa haus. Oh Tuhan. Roh Kudus timbulkan haus itu. Kehausan itu dalam hati setiap kami. Haleluya. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan apa? Minum. Minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh, yaitu Roh Kudus, yang akan diterima mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Apa yang kita lihat di sini? Yesus mengundang kita minum dari Roh Kudus. Perhatikan di sini bahwa undangan ini ada bagi yang haus. Amin. Ada bagi yang haus. Artinya kita tidak dipaksa minum. Yang jelas kalau kita tidak haus, kita tidak mau minum. Betul apa tidak? Ya. Tapi Tuhan mengatakan undangan ini ada bagi yang haus. Haleluya. Amin, amin. Kita diundang minum.
Kalau haus datang. Haleluya. Artinya kita tidak pernah dipaksa minum. Perhatikan. Tuhan mengatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Sekali lagi, bagi kita yang suka buka kamus Alkitab, kita bisa menemukan bahwa kata datang di sana mengandung arti selalu datang. Tuhan mengatakan barang siapa haus, baiklah ia selalu datang kepadaku dan minum. Kata minum di sana mengandung arti selalu minum. Artinya, kita diundang oleh Yesus untuk selalu datang kepadanya dan untuk selalu minum. Haleluya. Selalu datang kepada Tuhan dan selalu minum. Ini visi dari Spirit Community. Haleluya. Yes, haleluya. Maka dari saya katakan di hari pertama, ini Spirit Community ini lebih dari Rema. Rema itu sekolah Alkitab. Haleluya. Kalau mau sekolah Alkitab, silakan join Rema. Tapi Spirit Community ini suatu outreach, penjangkauan. Untuk siapa, Pak Andrew? Untuk barang siapa yang haus. Haleluya. Yes, amin. 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 Yang haus, siapapun mereka. Orang Rema, orang siapapun. Di luar Rema. Amin. Bukan orang Rema toh. Gak semua orang Rema haus. Gak semuanya. Gak semuanya. Barang siapa haus. Yes, yes, amin. Orang apapun. Pokoknya haus gitu aja. Undang teman-teman kita di luar Rema itu. Yang haus. Tuhan mengatakan kita diundang untuk selalu datang dan untuk selalu minum. Ada yang sudah minum 1 kali, 2 kali. Dan mereka mengatakan sudah cukup Tuhan. Nah, kalau itu yang saudara katakan, disitulah saudara akan berhenti minum. Saudara bersama saya di sini? Ada yang sudah minum air Roh Kudus dalam kelahiran kembali. Aku sudah Kristen, Pak. Dan mereka mengatakan sudah cukup. Artinya apa? Nggak mau minum lagi. Sudah cukup. Ada yang mengatakan sudah pelayanan, Pak. 10 tahun. Sudah cukup. Artinya apa? Nggak mau minum lagi. Ada yang pernah. Nah, ini diantara orang-orang Pentakosta. Ada yang pernah mengalami kepenuhan roh di tahun 2004. Dan mereka mengatakan, aku sudah puas. Haleluya, sudah puas, Pak. Di sanalah saudara berhenti minum. Saya kadang-kadang melihat orang-orang yang paling kering adalah orang-orang Pentakosta. Karena mereka merasa sudah memiliki pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Tapi mereka lupa bahwa pengalaman dengan roh itu sifatnya terus-menerus. Haleluya. Yes, amin. Amin. Bukan 1 kali tok. Terus-menerus. Kalau saudara mengatakan sudah cukup, itu berarti sampai disitulah pengalaman saudara dengan Roh Kudus. Nah, perhatikan di sini. Saudara yang membatasi diri saudara untuk minum. Yesus tidak pernah membatasi siapapun untuk minum air Roh Kudus. Yes, amin. Bahkan dia mengatakan, datanglah terus-menerus, minumlah terus-menerus. Tuhan nggak pernah membatasi, kitanya yang membatasi diri kita sendiri. Sudah cukup, Tuhan cukup, sudah cukup. Haleluya. Tuhan tetap mengundang, datanglah terus-menerus. Minumlah terus-menerus.
Yesus mengatakan kepada kita untuk selalu datang terus-menerus dan selalu minum air Roh Kudus terus-menerus. Haleluya. Yes, amin, amin, amin. Bahkan nanti di surga, undangan untuk minum air Roh Kudus masih ada di surga loh nanti. Di Wahyu 21 ayat yang ke-6. Nggak usah buka di sana. Tuhan mengatakan orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Dan dia berbicara pada waktu kita di surga nanti bersama dengan dia. Haleluya. Undangan untuk minum air Roh Kudus masih ada di surga nanti. Sementara kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya, Firman mengatakan di Wahyu 22 ayat 17, roh dan pengantin perempuan, yaitu gereja, mengajak orang percaya yang haus, orang percaya yang mau untuk minum air kehidupan dengan cuma-cuma. Kita diajak minum. Gereja harus mengajak orang minum. Amin. Roh Kudus mengajak kita minum. Dan saya di Spirit Community mengajak saudara minum. Dan saudaranya, apa itu air kehidupan di Wahyu? Baca saudara, Wahyu 22 ayat yang pertama, kita lihat Allah Tritunggal. Air kehidupan itu muncul dari tata Bapa dan tata Anak. Di sana kita melihat gambaran Allah Trinitas, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada yang mengatakan nggak ada Tritunggal di Wahyu. Dia belum baca Wahyu. Ada. Ada tatah anak domba, ada tatah Bapa, dan keluar dari tatah mereka itu air kehidupan, yaitu Roh Kudus. Pribadi yang ketiga dalam Allah Tritunggal. Apa yang kita pelajari? Hari ini saudara, saya mengajak saudara, datanglah dan minumlah. Amin. Datanglah dan minumlah. Saya berdoa Roh Kudus menggugah hati setiap pendengar hari ini. Saudara akan menjadi orang-orang yang haus. Haleluya. Dan saudara akan menyebarkan kehausan itu kepada teman-teman yang lain. Bukan hanya orang-orang remato. Siapapun. Yesus mengatakan barang siapa haus. Dia tidak mengatakan orang rema datang dan minumlah. Tidak. Barang siapa haus. Barang siapa apa? Haus. Amin. Apa artinya barang siapa? Siapapun. Kok milih-milih? Siapapun, barang siapa haus. Haleluya. Mari Pak Dalbi angkat suatu pujian. Kita akan menantikan Roh Kudus memenuhi kita secara fresh hari ini. Haleluya. Saudara, mari angkat kedua tangan. Amin, amin. Hatimu menerima. Oh, kita yang haus. Mari Pak Dalbi. Yes, amin, amin. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Dari awal lagi katakan, bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air,
selalu, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering, ini doa kami Bapa, kami rindu Engkau, merindukan air, demikianlah jiwaku, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau, haus akan Engkau, ku rindu selalu, ku rindu selalu hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, oh yes, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, kuasa Roh Kudus, di tempat, terima kasih, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, oh Roh Kudus, mengalirlah, oh Oh Roh Kudus, pulihkan. Haleluya. Mari saudara kita terima akan kedua tanganmu. Mari Roh Kudus turunlah atas setiap hati yang haus. Kami mengundang Engkau, kami mau Engkau penuhi setiap hati yang haus,
Kita ada Bapa Barokusti de Yarobogusti. Ibara Baba Kisti bikin makustu Baba Kisti bi akustu Kisti. Penuhi, curahkan dirimu atas kami. Kami yang haus Engkau. Kami yang mau Engkau. Tidak ada Baba Malakisti, Mingiri Makubakisti, Biri Makuromakisti di Diana. Ishibere Makalaba Bagi Yorobakisti, Yarababa Yaregisti, Mariolabakisti, Bagiaste. Penuhi kami. Ye Baba lagi dulu bayar ini beri bori beri yaro sumalikisti beri laba basti. Terima kasih Tuhan. Beregisti beri laba lagi laba goro. Haleluya. Terima kasih. Tangan tetap terangkat kepada Tuhan. Roh Kudus, Engkau lihat hati yang terbuka kepadamu. Hamba minta, seperti apa yang firman-Mu mengatakan, lihat hati mereka, anak-anak Allah yang haus ini. Penuhi setiap mereka. Karena masih ada pengalaman-pengalaman yang lebih intim dengan Engkau. Jangan sampai Bapa, kami mengatakan sudah cukup. Gak mau lagi. Jangan sampai kami mengatakan itu kepadamu. Tapi kami rindu akan Roh-Mu. Penuhi setiap kami. Ciptakan dalam hati setiap anak-Mu. Bukan hanya anak-Mu, tapi juga keluarganya. Suaminya, istrinya, anak-anaknya. Satu keluarga. Rindu akan hadirat Roh Kudus. Haus akan air. Air kehidupan. Jadikan kami haus. Jadikan kami haus. Mulai hari ini, sangat haus. Hingga kami akan selalu datang kepadamu. Untuk selalu minum. Untuk selalu minum. Jadi hari ini kami berdoa. Mari Roh Kudus, come Holy Spirit. Come. Come. Mari. Come Holy Spirit. Kita mari Gusti mari robat ini. Gusti me amo Gusti bagus hari yang Gusti me la bakore bere la bakore bere la bakore bere so maki ya Gusti mama lagi asik kita. Ire meri ma purre aria so bakia bigis diri ala Gusti Holy Spirit hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Amin, amin. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, kami mengasihi-Mu. Kau lembut,
buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Yes, kami buka hati kami. Jamahlah kami, yes, penuhi kami dengan kuasa alamat tinggi. Yes, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat. Kami buka hati kami kepada-Mu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Yes, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat tinggi. Jamahlah kami, puaskan kami dengan kuasa alamat. Sekali lagi, ini doa kami bersama. Jamahlah kami, puaskan kami dengan kuasa alamat tinggi. Terima kasih. Haleluya. Sekali lagi saya mengundang saudara mengangkat kedua tangan kepada Bapa. Bapa di surga, Engkau lihat tangan anak-anak-Mu yang terangkat kepadamu. Mereka adalah anak-anak yang Kau kasih. Setiap dari mereka. Sebelum kami lepas dari ini, kami minta Bapa, kedangkan tangan-Mu yang baik, yang kudus, memberkati setiap anak-Mu satu persatu. Tidak ada satupun orang anak yang Kau lewati. Amin. Semuanya berharga di mata-Mu. Semuanya Engkau berkati. Segala berkat, rahmat, kasih dari Allah Bapa. Kasih karunia, kuasa darah Yesus anak-Mu yang tunggal. Buat kuasa persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Semuanya itu pada malam hari ini turun atas kehidupanmu masing-masing. Memberkatimu dan menyertai setiap langkahmu. Apapun yang kau lakukan, engkau usahakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pasti tolong untuk membuatnya sukses. Mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Jangan lupa setiap saudara adalah anaknya Abraham. Pewaris berkat Abraham. Diberkatilah engkau dalam rohmu, jiwamu, tubuhmu. Amin. Pernikahanmu, anak-anakmu, Amin. pelayananmu, Amin. usahamu, Amin. ekonomimu, Amin. kesehatanmu, Yes, amin. sosialmu, Amin. emosionalmu, perjalananmu, Amin. semuanya diberkati.
Amin. Supaya Engkau bisa menjadi berkat Amin. Yes. bagi banyak orang. Haleluya. Amin. Bagi kemuliaan nama Yesus. Haleluya. Amin. Banyak orang akan di Engkau. Yes. Terima kasih Bapa. Kau telah memberkati setiap kami. Dan kami menerima berkat-Mu ini dengan iman. Di dalam nama Yesus anak-Mu yang tunggal, kami berdoa. Percaya katakan. Amin.